Kalau datang di sini pagi enak itu, nggak sampai sejam ngebut. Tapi kalau ada anak saya nggak bisa, karena dia mengawasi. Mulai cepat sedikit, anak 6 tahun itu Pak, pelan sedikit. Ada yang mengawasi. Tetapi kadang-kadang kalau saya bilang sama Stevi, Papa buru-buru, Papa ngebut. Kalau sudah kasih tahu begitu, biasanya dia nggak ngomong. Pengertian sekali kan. Orang-orang yang mengasihi saudara dan saya sering kali pengertian dengan pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Allah enggak. Saudara yang harus mengerti pikiran, perasaan, dan tindakan Allah. Kemudian kita menyesuaikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita kepada Allah. Bukan minta Allah memahami kita. Kitalah yang menyesuaikan diri kepada semuanya itu. Dan kadang-kadang saudara dan saya akan merasa kita dilukai. Kita merasa tidak puas kepada kehendak Allah yang suci. Namun hidup di hadapan Allah berarti menyesuaikan diri kepada pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Apapun konsekuensinya. Yang kedua, saudara, berada di hadapan Allah itu bukan hanya menata hidup dengan kesadaran Allah hadir bersama dengan kita, tetapi menghidupi karakter dan identitas sebagai umat perjanjian. Oleh karena itu, maka Yosua bawa mereka ke Sikem. Kenapa bukan tempat lain? Kenapa mesti Sikem? Harusnya kan Yosua bisa bawa aja tempat lain yang gampang lah, yang paling dekat. Kemudian panggil semua orang datang ke situ. Cari tanah lapang yang besar kayak KKR, semua umat Allah ada di situ, bukan hanya perwakilannya saja. Tetapi di Sikem, di satu tempat yang mungkin tidak terlalu besar, sehingga umat Allah harus diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya. Pertanyaannya, mengapa Sikem? Bapak Ibu, Sikem akan mengingatkan umat Allah kepada janji Allah, kesetiaan Allah. Pertama kali nama Sikem disebutkan itu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dan 7. Ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Allah berjanji memberi tanah kepada mereka. Kepada Abraham. Allah berjanji untuk memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Abraham menerima janji itu di mana? Di Sikem. Dan Abraham berespon dengan apa? Dengan membuat mezbah dan beribadah kepada Allah. Yosua bawa umat Allah ke Sikem untuk mengingatkan mereka kepada janji Allah ini. Coba ingat janji Allah kepada Abraham. Allah berjanji menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Sudah terjadi sekarang. Allah berjanji memberikan Kanaan kepada Abraham, sudah terjadi sekarang. Pilihlah kepada Allah yang mana engkau akan mau sembah. Tapi aku dan keluargaku akan menyembah Yahweh karena Dia adalah Allah yang setia. Nenek moyang kita pernah menyembah Allah-Allah yang asing. Mereka tidak setia kepada Allah di mana? Di Mesir. Tetapi Allah itu masih setia membebaskan mereka. Dan sekarang kamu, keturunan orang-orang yang tidak setia itu, ada di Sikem, tempat pertama kali Allah menjanjikan tanah ini. Yosua mau mengatakan sekali lagi bahwa Allah Israel adalah Allah yang setia. Untuk apa? Untuk mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat Allah yang harus setia kepada Allah. Yosua seolah-olah mau bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Dia benci kepada ketidaksetiaan. Allah yang hadir di dalam kehidupan saudara dan saya adalah Allah yang setia. Oleh karena itu Dia disebut juga sebagai Allah yang cemburu ketika mempelai perempuannya itu tidak setia. Kalau Allah hadir dan melalui firman, Dia berbicara kepada saudara dan saya. Firman akan mengingatkan saudara dan saya kepada satu hal ini, kesetiaan. Pelihara karakteristik hidup kita sebagai umat Allah. Allah benci ketidaksetiaan. Allah benci apa yang disebut sebagai perlawanan kepada kehendaknya. Sebenarnya ini bagian yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat juga di dalam Kejadian pasal 35 di mana Sikem disebutkan sekali lagi. Di situ kemudian saudara saya akan lihat Yakub itu setelah dia lari karena hidupnya terancam. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kami punya kehidupan ini terancam. Hidup satu bangsa ini terancam. Lalu Tuhan bilang lari. Waktu dia keluar dari tempat itu sampai kemana? Di Sikem. Tuhan berfirman, kuburkan semua berhalamu itu. Yakub keluar, Yakub kuburkan berhala-berhalanya dia. Di mana? Di Sikem. Sikem tempat Allah memberikan janji. Sikem adalah tempat leluhur Israel itu melihat bahwa Allah memelihara kehidupan lahiriah mereka. Oleh karena Simeon dan Lewi membunuh penduduk Sikem, maka orang-orang Sikem sebenarnya bisa saja siap untuk menghabisi mereka. Tetapi Allah menjanjikan perlindungan. Namun sebelum Allah memberikan perlindungan, pemeliharaan itu, Allah bilang, semua berhala kamu itu, kuburkan itu. Hancurkan semua berhala kamu. Apa sih yang sementara dibicarakan oleh Allah ketika dia berfirman kepada Yakub di Sikem? Ya tadi, kesetiaan.
Arahkan hati kamu itu bukan kepada berhala-berhala itu, tapi arahkanlah hati dan cintamu semata-mata hanya kepada Allah. Saya kira saudara dan saya bisa mendefinisikan ini dengan kata takut akan Tuhan. Istilah takut akan Tuhan kan bukan takut berelasi dengan Tuhan secara negatif. Seorang istri mempersiapkan makanan untuk suaminya waktu suaminya pulang kerja, biasanya bukan karena takut dipecat sebagai istri kan. Tapi takut kalau dia datang, dia sudah capek lalu nggak ada makanan. Takut dia sakit. Kita setia kepada suami istri, anak kepada orang tua kepada anak. Bukan karena takut dipecat kan. Kita takut melukai mereka. Tuhan bilang kepada Yakub, kubur semua berhala yang telah melukai aku karena ketidaksetiaan keluargamu. Setiap kali firman Tuhan datang, biasanya ini yang dituntut Allah dari kita. Cinta di dalam hati saudara dan saya kepada Tuhan. Respons atas cinta Tuhan yang telah dianugerahkan kepada saudara dan saya.